Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita belajar pelajaran kelas 11 di mana judulnya adalah limit fungsi aljabar untuk X mendekati A. Nah, saya mulai. Dalam proses mendapatkan nilai limit fungsi diperlukan pengenalan tentang notasi atau simbol yang dipakai, yaitu yang pertama, X tanda panah A itu artinya adalah nilai X sangat mendekati nilai A atau nilai X hampir sebesar A dan nilai X tidak pernah mencapai A. Nah, ini harus dipahami maksudnya X mendekati A. X itu tidak pernah sebesar A, tapi dia mendekati, kan gitu kira-kira. Nah, itulah pengertian daripada limit ya. Kemudian yang kedua, limit X mendekati A, fx, adalah nilai limit fx untuk X mendekati A. Jadi ini sama dengan artinya, kalau kita mau diminta nilai limit fx ini, maka nilai limit itu adalah untuk X yang masuk adalah mendekati A, ya kan? Nah, dari situ kita lihat lagi berikutnya. Dalam proses mendapatkan nilai limit fungsi, akan ditemukan perhitungan bentuk tak tentu. 0 per 0 itu berarti tak tentu bentuknya, tak terhingga, 0 kali tak terhingga, kurang tak terhingga, 0 pangkat 0, tak terhingga pangkat 0, dan tak terhingga pangkat tak terhingga. Arti kata lain, ini bentuknya tak tentu. Jadi kalau kita temukan di limit seperti begini, berarti itu tidak terdefinisi nilainya. Nah, baik dalam proses mendapatkan nilai limit, sering ditemukan operasi bilangan 0, tak terhingga, dan bilangan real, yaitu tak terhingga tambah tak terhingga itu sama dengan tak terhingga. Tak terhingga kali tak terhingga juga sama dengan tak terhingga. C kali tak terhingga juga sama dengan tak terhingga untuk C yang lebih besar dari 0, berarti pengalinya. Nah, apabila C itu pengalinya adalah negatif, maka tak terhingga itu akan bernilai negatif tak terhingga. Yang kelima, tak terhingga pangkat C sama dengan tak terhingga, dan 1 per tak terhingga pangkat C itu sama dengan 0. Nah, untuk C lebih besar dari 0. Nah, untuk C lebih besar 0 lagi, C mendekat per 0 itu sama dengan tak terhingga untuk C lebih besar dari 0. Nah, apabila C per 0 itu sama dengan minus tak terhingga apabila C-nya bernilai negatif. Demikian juga C per tak terhingga adalah 0. Jadi inilah nanti yang bermain-main di limit. Ya, itulah yang namanya kita bisa mendapatkan nilai limitnya, kan gitu. Baik, yang pertama adalah ini kita coba bicarakan dulu tentang limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar yang pertama adalah untuk X mendekati A. Secara intuitif, limit dapat didefinisikan sebagai berikut. Limit X mendekati A, fx itu sama dengan L, artinya jika X mendekati A, maka nilai fx mendekati L. Nah, jadi semua ini ceritanya ini mendekati, tidak pernah bisa tepat karena dia adalah berbentuk tanda panah, berarti bukan sama dengan, kan gitu. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai limit fungsi aljabar dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui perhitungan nilai-nilai fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Nah, ini berarti kalau kita mau bicarakan seperti ini adalah untuk membuktikan, bukan dilakukan secara aljabar, ya kan. Nah, contoh pertama misalkan misalkan fx sama dengan 3x kurang 1, maka limit x mendekati fx adalah limit x mendekati 1 ya, fx. Lalu di sini dibuat fx-nya 3x kurang 1, maka dibilanglah sebesar L. Nah, untuk menemukan sebesar L itu, dibuatlah tabel ya. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, X ada dua keadaan, yaitu dia bisa mendekati 1 dari kiri, ya, atau X mendekati 1 dari kanan. Nah, itu dia maksudnya dari sini, dari kiri X-nya itu macam ini lah kan 08, 09, 0,99. Ini kan namanya, ini angka-angka ini mendekati sebelah kiri untuk angka 1, kan gitu. Sedangkan ini adalah dari sini dia 11, 10,01, 1,001, 1,0001 mendekati 1 dari sebelah kanan, kan gitu. Karena ini kan makin lama makin kecil, ini makin lama makin besar, mendekati dari kiri, mendekati dari kanan. Sehingga hasilnya pun begitu. Nah, coba perhatikan.
hasilnya adalah fx kan gitu. Nah, coba fx adalah dari kiri dia mendekati angka 2. Dari sini juga mendekati angka 2, ya kan? Berarti fx mendekati 2, fx mendekati 2. Dari tabel diperoleh nilai limit mendekati 2. Jadi untuk x mendekati 1, 3x kurang 1 fungsi fx-nya itu sama dengan 2. Oke? Nah, yang kedua, melalui pengamatan grafik di sekitar titik-titik yang ditinjau. Contoh, perhatikan grafik ini. Dari grafik di samping ini, X mendekati 1, berarti ini. Ya, ke sini dia jalannya, mendekati 1 adalah berarti dari kiri diperoleh fx mendekati 2. Dari bawah, nah inilah dia. Kan ini dia sebenarnya. Berarti dari bawah, nah, dari sini dia. Oke, lalu kemudian ini lagi diperoleh lagi dari kanan, x mendekati dari kanan, ini. Ya kan? Nah, itu diperoleh fx mendekati 2 dari atas, dari sini. Nah, artinya kalau angka-angka yang ini dimainkan tadi seperti yang ini tadi, kan ini gitu kan. Nah, kalau dari sini tadi ini dia kan. Terus dia dari bawah dia mendekati angka 1 itu, dan nilainya pun tentunya dari bawah juga kan gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi dengan demikian limit fx mendekati 1, fx adalah limit x mendekati 1, 3x kurang 1 sama dengan 2. Nah, hal ini sebenarnya nanti bisa kita bicarakan selanjutnya, yaitu seperti gini. Nilai limit untuk x mendekati a pada suatu fungsi aljabar dapat ditentukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara substitusi langsung atau dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya bentuk 0,0. Jadi maksudnya, kalau limit itu dimasukkan x mendekati a pada fungsi yang mau dicari limitnya, apabila dia memiliki nilai, berarti ya itulah nilai limitnya. Seperti contoh ini, inilah namanya menyelesaikan limit dengan cara substitusi langsung. Nah, limit x mendekati 2 untuk fungsi 4x tambah 1 itu sama dengan dimasukkan 2, kan gitu. 4 kali 2 tambah 1 sama dengan 9, kan gitu. Berarti terdefinisi bilangan itu kan, ya kan gitu hasilnya. Demikian juga selanjutnya ini, tapi ingat ya, ini tadi bukan dikatakan tadi apa tadi limit, berarti ini juga nilai limit 4x tambah 1 ini untuk x mendekati 2 adalah mendekati 9, baik dari kiri maupun dari kanan. Itu dia maksudnya ya. Nah, lalu kita masukkan lagi ya, ini x mendekati 1, 1 kurang 1, 1 tambah 1, berarti ini 0 bagi 2. 0 bagi 2 juga terdefinisi hasilnya adalah 0. Demikian juga selanjutnya yang ini dimasukkan 0, min 3, dimasukkan 0, 1. Berarti min 3 dibagi 1 hasilnya min 3. Berarti terdefinisi kan gitu. Lalu kita masukkan lagi yang ini 3, 9 kurang 10 min 1, 3 kurang 3 ada 0. Nah, min 1 per 0 adalah minus negatif tak terhingga. Nah, seperti ini tadi. Ada kan C per 0. Di mana C-nya negatif. Nah, di sini kan C-nya negatif ini, min 1 kan gitu. Jadi berarti min 1 per 0 sama dengan minus tak terhingga. Nah, itulah tadi yang namanya menyelesaikan limit dengan cara substitusi langsung. Nah, berikutnya kita akan mempelajari menyelesaikan limit dengan cara bentuk 0,0. Sekarang coba kita perhatikan yang bagian B, yaitu menyelesaikan limit bentuk 0,0. Jadi dia berbentuk 0,0 ya. Nah, ini sebagai contoh. Misalnya limit x mendekati a itu berbentuk pecahan, yaitu fx per gx. Apabila x-nya ini kan mendekati a, kita masukkan a, berarti dapat fa. Demikian juga ini dapat GA. Nah, apabila ditemukan nilai FA dan nilai GA sama-sama dengan 0, itu berarti limit masih diproses kelanjutannya untuk menemukan nilai limitnya. Nah, sebagai contoh lihat ini, limit X pangkat 2, ya limit X mendekati min 3, X kuadrat kurang 9, per 3X tambah 9, itu kan sama dengan F min 3 per F min 3. Kan gitu, ini dia min 3 kan. Nah, kita coba masukkan F min 3 di rumus ini. Min 3 pangkat 2 adalah 9. Kurang 9, berarti min 3 pangkat 2, 9 kurang 9, 0.
bagian bawah G pangkat min 3, masukkan min 3, 3 kali min 3, min 9 tambah 9 juga 0. Berarti bentuk 0 per 0 ini bukan berarti sudah selesai, tapi masih bisa diproses, yaitu dengan melihat bentuk pembilang dan penyebutnya, maka dapat dipastikan faktor penyebab terjadinya bentuk 00 ini adalah X tambah 3. Jadi kita harus tahu di sini itu pasti ada X tambah 3. Ya, pasti ada X tambah 3 tambah dengan X tambah 3 karena ini 00. Nah, kita lihat. Limit X mendekati min 3, X kuadrat kurang 9, 3X tambah 9. Ini limitnya tadi. Lalu ini difaktorkan, muncullah X tambah 3, X kurang 3. Ini juga ditarik X tambah 3-nya keluar 3. Kan gitu. Dicoret. Kan gitu. Dapatlah X kurang 3 per 3. Nah, digantikanlah X-nya dengan min 3 seperti biasa waktu belajar substitusi. Ya kan? Min 3, min 3, min 6 bagi 3 adalah min 2. Nah, sekarang persoalan nomor 2. Tetap untuk menyelesaikan limit ini, kita harus menguji dulu. Ini X sama dengan 2 harus dimasukkan dulu kemari. Ya, nah coba kita masukkan. 4 kali 2 pangkat 3 kurang 3 kali 2 pangkat 2 kurang 5 kali 2 kurang 10. Kita hitung hasilnya adalah 0. Demikian juga ini 2 kurang 2 dapatnya adalah 0. Jadi bentuk ini bentuk 00, bukan berarti berhenti, tetapi kita bisa melaksanakan berikutnya untuk memperoleh jawabnya adalah dengan cara yang mana ini? Ini X mendekati 2 ya. Nah, kita harus memaksakan ini muncul X kurang 2. Nah, kenapa? Karena kalau X kurang 2 ini ya katakanlah menciptakan 0 suatu bilangan adalah itu pasti adalah ini X kurang 2-nya. Contohnya ini ya kita lihat ya. X kurang 2. Nah, kalau kita masukkan ini X-nya 2 kan 0. 0 dikali apapun ya jawabnya itu ini. Maksudnya apapun di sini ya pengertiannya X kurang 2 bila kita bentuk dapatlah hasilnya ini. Ya kenapa? Karena ini X-nya 2 menciptakan peristiwa ini bernilai 0. Berarti 0 kali sesuatu yang lain. Nah yang sesuatu nilai kita cari bagaimana caranya. Nah kita lihat ini. Ini 4X pangkat 3. Sini ada X. Ya berarti ini 4X pangkat 2. Nah kita tahu secara aljabarnya ini 4X pangkat 2. Habis itu dia turun itu X. Habis turun baru turun lagi konstanta. Untuk menentukan berikutnya ini kita lihat min 3X kuadrat ini bagaimana. Ini tadi ya. 4X pangkat 3. Ini berapa? Kalau kita X kurang 2 ini kan udah pasti kita letakkan di sini ya. Min 2 kali 4 itu kan min 8X. Sedangkan di sini diminta berapa? 3. Min 3. Berarti harus tarik tambah 5. Ah, tambah 5 inilah dia. Dikalikan sama ini kan gitu. Tambah 5X kuadrat. Paham? Lalu selanjutnya, berarti ini sudah aman kan? Nah ini min 5X. Min 5X yang mana? Nah ini coba kita lihat. X kali berapa ini? Nah, ini kan masih kosong, posisinya kosong lah ya. Nah, berarti ini berapa? Min 2 kali 5 berapa? Min 10. Min 10 supaya dia mencapai min 5 berarti ini harus ada tambah 5 gitu. Jadi ini nanti kita isi sendiri sebenarnya ini. Kita isi sendiri agar memenuhi seperti ini. Dengan catatan pangkatnya pasti dia turun-turun 1, dalam bentuk ini pun turun-turun 1 gitu kan, baru per X kurang 2. Nah dicoret barulah kita masukkan, berarti sudah hilang kan X kurang 2 ini karena ini tadi yang membuat 0 per 0 kan, paham kan? Nah dimasukkanlah 2 ini kemari, dapatlah 31. Nah untuk nomor 3, untuk nomor 3, ini limit ini kalau kau masukkan, kita masukkan 1 kurang 1, 0 kan gitu. Ini juga 0 per 0. Pasti di sini ada bentuk ini ada. Dengan melihat bentuk pembilang dan penyebutnya, maka dapat dipastikan faktor penyebab terjadinya bentuk 00 itu adalah X kurang 1 atau 1 kurang 1 per X. Kenapa di sini X kurang 1 ikut ini dia? Coba kalau kita kali ini dengan X, berarti kan otomatis kan 1, X kurang 1, ya kan? Nah ini yang sebenarnya kalau dari bentuk kan X kurang 1 per X. Tetapi ketika nanti kita lakukan proses aljabar bisa muncul X kurang 1. Nah kita ambil contoh yang ini, ya. Oke, ini kita turunkan, oke. Nah sama-sama kita kali X kiri dan atas dan bawah. Boleh ya, ini dikali X, berarti X kali 1 dapat X. X kali min per X dapat min 1.
X kali X kuadrat, X kali min 1 per X dapatnya min 1. Berarti ini tetap, ini difaktorkan, aljabar X kurang 1 kali X tambah 1 dicoret, barulah disubstitusikan. Kenapa dicoret X kurang 1? Karena sudah nggak nampak lagi dia. Artinya karena ini tadi penyebab terjadinya 0 per 0 kan. Nah ternyata dia pasti muncul. Dan kita coret tinggallah 1 per X tambah 1. Dan disubstitusikanlah X-nya 1 per 1 tambah 1 sama dengan setengah. Atau misalnya kita tidak mau main sistem seperti kali X kali X. Kalau memang keadaan itu bisa. Nah ini kita lihat. 1 kurang 1 per X, ya kan ini. Lalu ini tetap, ini yang ditarik X-nya. Ditarik X-nya keluar bagian bawah, ini tetap. Ditarik bagian bawah muncullah X kali 1 kurang 1 per X kuadrat. Ini tetap ditulis, ya ini tetap ditulis. Nah ini diuraikan lagi. Kenapa diuraikan? Sama seperti ibaratnya kita mencari A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti ini kan 1 kuadrat kurang 1 per X kuadrat. Berarti X itu sama X kali 1 kurang 1 per X kali 1 tambah 1 per X. Aljabar ya, kalau ini dikalikan dapatnya ini ya. Nah dicoret kan muncul kan seperti bagaimana tadi yang kita rencanakan, ya kan? Coret, tinggallah 1 per, masukkanlah 1 per 1 tambah 1 lagi, jadi 1 per 1 kali 2, dapatlah 1 per 2, sama kan nilainya? Hanya masalah tinggal memilih aja yang cocok. Nah yang keempat, limit X pangkat 3 kurang 8 per X kuadrat kurang 4X tambah 4, di mana limitnya X mendekati 2. Nah disubstitusikan X-nya ini 2, dapat 0, disubstitusikan lagi 2 yang bagian bawah ini dapat juga 0, berarti limit ada nanti yang sama, yaitu apa? X kurang 2. Nah inilah dia. Jadi otomatis ini kan kalau kita pakai 3, langsung aja letakkan X kurang 2 itu. Ini kan X mendekati 2, langsung aja X kurang 2, karena ini kalau dibuat kan sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 dapatnya X-nya 2 gitu kan. Nah, X kurang 2. Nah, kita sesuaikan seperti ini. X pangkat 3. Oke, ini nggak ada ya. Sementara ini belum ada ya. Habis itu apa lagi? Tidak ada X-nya. Tidak ada X kuadrat. Kan gitu, nggak ada X kuadrat. Nah, kalau nggak ada X kuadrat, ini kan min 2X kuadrat. Min 2X kuadrat ini supaya hilang di sini ditaruh 2X. Ini kan 2X kuadrat. Berarti habis. Min sama pos habis kan. Lalu tinggallah konstantanya. Min 2 ya. Berarti kali 4 kan gitu. Cocok kalau dikalikan ini hasilnya gitu ya. Lalu ini tinggal aljabar aja, X kurang 2, X kurang 2. Oke? Dicoret dia. Nah, masukkanlah X-nya itu mendekati 2. Ini sudah dicoret. 2 pangkat 2, 4 tambah 4 tambah 4 dapatlah 12. Nah, ini masukkan 2, 2 kurang 0 adalah 0. Berarti 12 dibagi 0 adalah sama dengan tak terhingga. Jadi limit nomor 4 hasilnya adalah mendekati tak terhingga. Nah, nomor 6. Limit X mendekati 4, ini dia. Oke, nah kita masukkan, masuk 4, 12, masuk 4, 2, tidak ada masuk 4, 10. Berarti 12 kurang 2, 10 kurang 10, 0. Demikian juga di bawah dapat yang 0 per 0. Berarti ini masih bisa diproses, yaitu, nah inilah dia. Bisa pakai dua cara, ini akar X kurang 2 atau X kurang 4. Nah kita lihat dulu akar X kurang 2 di atas. Nah ini coba lihat. Ini akar X, ini akar X. Akar X ini berpangkat 2, ini tidak berpangkat 1. Itu sama dengan proses aljabar berbentuk pangkat 2 ya, bentuk kuadrat kan gitu. Nah, ini kita memfaktorkan ini. Memfaktorkan ini 3 min 30, min 30 itu berarti bisa kita buat min 6 kali 5. Nah, inilah dia. Nah, coba lihat. Ini sama ini. Oke. Ini kali ini, gitu ya. Nah, dapatlah seperti ini tadi, maka diperolehlah akar 3 kali akar X tambah 5 kali akar X kurang 2. Nah, ini X kurang 4 bisa kita buat akar X kuadrat kurang 2 kuadrat. Akar X kuadrat kan X. Kurang 4 itu kan 2 pangkat 2. Berarti terjadi selisih kuadrat. Akar X kurang 2 kali akar X tambah 2. Dicoret akar X kurang 2-nya. Itu tadi yang kita incer-incer kan. Berarti ini tinggallah sisanya 3 akar X tambah 5 per akar X tambah 2. Nah, dimasukkanlah 4. 3 akar 4 tambah 5. Terus akar 4 tambah 2. Ini dihitung 6. Tambah 5, 11. Ini dihitung 4
per 4. Jadi dapatnya 11 per 4. Nah, atau dengan cara yang lain dengan menggunakan X kurang 4. Nah, untuk menggunakan X kurang 4, ini harus kita uraikan dulu. Kita kali dengan ini yang berbentuk non akar 3X kurang 10 kurang akar X, ini dia tuh ya. Ini 3X kurang 10 kurang akar X. Ini X kurang 4. Mengerti? Yang ini pindah sini gitu kan. Oke. Nah, supaya terjadinya munculnya bertahan X kurang 4, maka bentuk akar yang di atas harus saya buang. Cara membuangnya dikali-kali dengan akar sekawan. Oke, saya ulang kembali. Supaya mempertahankan X kurang 4 ini, jadikan nanti sebagai pencoretnya yang dicoret, maka ini harus kita ubah supaya terjadi hilang akarnya. Tentu dilakukanlah perkalian akar sekawan, yaitu A kurang B kali A tambah B. Inilah dia. Jadi dikalikanlah ini ya. 3X kurang 10 kali 3X kurang 10. Ini dia 3X kurang 10 kuadrat. Ini dikali ini adalah min X akar X kali akar X min kali pos min. Kan gitu ada kan aljabarnya. Yang di bawah ini tidak perlu dikotak-katik, langsung ini saja. Kenapa? Karena rencana kita memang mau membuang ini kan. Mencoret ini nanti. Jadi yang di atas harus ada. Itu pasti ada ya kan. Oke, kita buka kuadratnya. 9X kuadrat kurang 60X tambah 100 kurang X. Yang di bawah tetap aja, nggak usah diganggu-ganggu. Nah, ini kita pindahkan ke sini. 9X kuadrat kurang 61X tambah 100. Oke. Nah, lalu ini kita faktor. X kurang 4. Pasti X kurang 4 kan saya bilang. Pasti ada X kurang 4. Dipaksa aja X kurang 4 itu. Berarti ini 9 kali X. Sama dengan 9X kali X kuadrat. 9X kali X kan 9X kuadrat. Nah, ini sudah berapa? Ujung belakangnya berapa? 100. Berarti min 4 kali 25. Ini dipaksa ya. Yang ini kan sudah memang muncul akibat proses matematika. Ini dicari 25. Nah, untuk memastikan ini 61 kita boleh cek ulang. Dekatnya min 36X, jauhnya min 25X. Min 36X dengan min 25X kan min 61X. Ini tetap bertahan. Nah, berhasillah kita coret X kurang 4. Maka inilah yang kita substitusikan dari X mendekati 4. Oke, 9 kali 4 kurang 25, 3 kali 4 kurang 10 tambah akar 4, ini ya. Maka dihitung dapatnya ini 36 kurang 25, 11, 12 kurang 10 adalah 2, 2 tambah 2 adalah 11 per 4. Maka selesailah dengan metode mengharapkan supaya X kurang 4 yang dicoret. Jadi lebih singkat sebenarnya ketika akar X kurang 2 ini coret. Dan ini tergantung kekuatan aljabar kita menyelesaikan limit 0 per 0. Oke, saya rasa sampai di sini semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.